Kajian Fathul Bari syarah kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabur Riqaq. Judul besarnya Kitabur Riqaq, tentang melembutkan hati. Dengan memiliki kelembutan hati maksudnya agar mudah menerima Islam sehingga mudah menjadi taat. Masih bab ke-51 ya, karena hadisnya sangat banyak. Babu sifatil jannah wan nar, yaitu tentang sifat surga dan neraka. Yang kemarin hadis ke-5, yaitu yang menerangkan, intinya yang menerangkan bahwa surga itu banyak tingkatannya. Itu intinya ya, hadis yang ke-5 kemarin. Ya, isinya menerangkan tentang siapa Harisah. Ya, Harisah ini seorang pemuda yang ikut dalam perang Badar, kemudian gugur, mati syahid. Ibunya yang datang menemui Rasulullah SAW, kemudian menanyakan seolah-olah kepastian nasib anaknya. Nah, apakah kalau pasti masuk surga, maka ibunya menerima, artinya berlapang dada, bersabar. Tapi kalau tidak jelas ya kepastian masuk surganya, maka si ibunya mengancam akan melakukan apa gitulahnya. Nah, Rasulullah menjawab secara normatif bahwa surga itu bukan hanya satu, tapi surga itu banyak tingkatannya, hanya ada 100 ya, 100 tingkatan, dan yang tertinggi adalah surga Firdaus. Dan Rasulullah menyebutkan bahwa Harisah itu pasti di surga tertinggi. Nah, tapi intinya itu ya, bahwa surga itu banyak tingkatannya. Yang tentunya seseorang apabila masuk surga itu ya tergantung amalannya ya, tergantung amalannya. Amalan seseorang itu yang menentukan kalau masuk surga itu nanti tingkatan yang mana. Dari tingkatan yang paling rendah ya sampai yang paling tinggi. Nah, kemudian yang ada gitunya orang-orang yang dipastikan, bahkannya dipastikan masuk surganya surga Firdaus. Seperti ini contohnya Harisah, Rasulullah menyebutkan dia di surga Firdaus. Ada yang dipastikan demikian, ada juga yang nanti juga hadisnya ada lagi nya, dimasukkan lagi di sini, yaitu tentang ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab. Itulah yang kemarin ya, di ulasan sedikit tentang hadis yang ke-5. Intinya tentang surga itu banyak tingkatannya, ada 100 tingkatan, dan yang tertinggi adalah namanya surga Firdaus. Nah, sekarang yang berikutnya, ini yang mengerikan nih, hadis yang berikutnya nih tentang neraka nih, hadis yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma baina man kibail kafiri masiratu salasati ayyamin liraqibil musri. Ini ya, pendek di hadisnya nih ya, redaksinya demikian. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, jarak antara dua pundak kiri kanan, berartinya dua pundak, ma baina man kibail kafir, jarak antara dua pundak atau pundak kiri dan kanan seorang kafir
masiratu salasati ayamin. Itu jaraknya sejauh 3 hari perjalanan. Lirokibil musri menggunakan Shinkansen. Apa itu yang kereta api cepat? Kereta api cepat menggunakan kereta api cepat saja yang tercepat lah itu 3 hari perjalanan konstan perjalanan menggunakan yang tercepat. Nah 3 hari perjalanan dari bahu kiri ke bahu kanan. Demikian ini isi redaksi hadisnya nih, sekali lagi ini pendek nih matan atau redaksi hadisnya. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, Rasulullah SAW bersabda, jarak antara 2 pundak orang kafir sejauh 3 hari perjalanan orang yang melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Nah demikianlah redaksi hadisnya. Ini nih penjelasannya dulu nih ya. Kalau hadisnya sudah jelas nih, artinya ukuran manusia ya. Ukuran manusia di dunia yang paling besar adalah Nabi Adam ya, dulu yang pertama. Yaitu Rasulullah SAW menyebutnya 60 hasta. Nah Nabi Adam itu ya tingginya 60 hasta. Nah kira-kira jarak antara 2 pundaknya berapa meter lah mungkinnya. Kalau tingginya sekian, ya bisa kita ambil perbandingan lah. Orang yang tingginya 2 meter, misalnya orang yang tingginya 2 meter, jarak dari pundaknya berapa? Semeter paling lah gitunya, jarak dari pundak kiri ke pundak kanan. Kalau tingginya 2 meter, itulah anggaplah 1 meter kurang lah gitu. Nah kalau tingginya 36 meter, Nabi Adamnya dulu jarak dari pundak kiri ke pundak kanannya berapa? Anggaplah 14 meter. Kalau tingginya 30 meteran lah, lebih setinggi ini Tugu Monas. Nabi Adam itu tingginya kurang lebihnya setinggi Tugu Monas. Nah jarak antara 2 pundaknya, nah manusia di dunia yang terbesar sekian. Ya manusia yang paling besar itu Nabi Adam ya, sama lagi kita coba saja lihat ukurnya pundak kiri ke pundak kanan berapa, kurang dari 1 meter. Nabi Adam dengan tinggi badan sekian 34-36 meteran lah gitu ya, jarak pundaknya berapa, anggap setengahnya, kurang dari setengahnya ya paling 10 meter. Ini pakai kereta api cepat. Kalau sekarang ya karena di sini lirokibil musri ya, jarak pundak 2 pundak orang kafir ya, dari pundak kiri gitu ke pundak kanan itu jaraknya itu masih sejauh 3 hari perjalanan. Lirokibil musri orang yang berjalan atau ya, artinya melakukan perjalanannya dengan sangat cepat. Ya, anggaplah sekarang apa sih yang paling cepat? Tilu puting teureun-eureun tah sekian ukuran pundaknya. Kalau tadinya di manusia di dunia itu yang terbesar Nabi Adam, dan memang Rasulullah sendiri ini ada hadisnya ya, Rasulullah SAW menyabdakan ya ini terjadi evolusi, itu manusia juga mengalami evolusi diantaranya, bukan diantaranya, ini dari segi ukuran. Kalau Nabi Adam sekian, karena Rasulullah SAW kan pernah bertemu langsung dengan Nabi Adamnya, yaitu ketika Isra Mi'raj. Nabi Adam ini kan Rasulullah SAW waktu Isra Mi'raj itu setiap sampai di lapisan langitnya, langit itu ada 7 lapis langit. Setiap sampai di lapisan langit, di sana ada Nabi terdahulu yang menjadi penghuninya. Setiap kali sampai di lapisan langit itu, Nabi penghuninya itu menyambut kedatangan Rasulullah SAW. Nabi Adamnya mengatakan, selamat datang wahai anakku dan Nabi yang soleh.
Kalau yang lainnya Nabi yang ada di hadis ini disebutkan itu Nabi Musa nya, bahkan dengan Nabi Musa itu kan dialog. Rasulullah SAW itu ngobrol dengan Nabi Musa. Ketika pulang Isra Mi'raj, saya dapat apa dari Tuhan kamu? Ini sholat 50 kali. Yang benar kata Nabi Musa. Tuh, kaget luar biasa Nabi Musa itu, bahkan ngobrolnya dengan para nabi itu ngobrol. Nah Rasulullah SAW bertemu dengan Nabi Adam. Asalnya Rasulullah mengatakan, saya bertemu dengan seseorang yang aku perkirakan tingginya itu 60 hasta. Ketika aku menengadahkan wajah itu, ingin melihat wajah Nabi Adam ini ya, ternyata tidak bisa terlihat dari bawah. Nah Rasulullah SAW menyabdakan manusia itu memang mengalami perubahan ukuran, terus semakin mengecil. Sudah entah ribuan tahun yang lalu mungkinnya Nabi Adam, awal ada manusia di dunia, Nabi Adam itu persisnya berapa lama dulu gitu ya. Nah kemudian usia dunia ini sampai nanti kiamat itu berapa lama lagi, bisa jadi ternyata masih ribuan tahun ke depan. Benar jelema tengke tinggal segera dicingir segera dikieu jelema tengke terus mengalami evolusinya, ukurannya semakin menyusut. Ya manusia hari ini kan, orang yang tingginya 2 meter saja sudah jarang, itu sudah sangat tinggi ya untuk manusia sekarang. Nah pundaknya itu kan ya semakin mengecil, tapi nanti di akhirat. Nah, kita baca dulu nih penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani ya tentang hadis ini. Nah yang pertama nih ada redaksi lain. Jadi dalam hadis riwayat Ahmad nih tentang hadis ini. Ini juga sudah saya catat ya pada hadis riwayat Ahmad nih tentang hadis ini. Nah sebentar nih ya, mudah-mudahan cirinya masih ada. Nah ini hadisnya nih. An Ibnu Umar. Kalau tadi di Abu Hurairah ini dari yang di Sahih Bukhari tadi itunya melalui Abu Hurairah. Yang ini ya yang pada riwayat Imam Ahmad hadisnya melalui Ibnu Umar. An Ibnu Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya'zumu ahlun nari finnar. Nah diawali dengan kata-kata demikian nih. Kalau di dalam Sunan At-Tirmizi ternyata ya karena mereka At-Tirmizi, Abu Dawud, An-Nasai, Muslim juga sebetulnya mereka ini kan muridnya Imam Bukhari. Nah pola penulisan kitab mereka itu mengikuti Sahih Al-Bukhari. Nah di Sunan At-Tirmizi juga ada sama seperti ini, yaitu sifat surga dan neraka itu ada di dalam Sunan At-Tirmizi ada. Nah di dalam kitab Sunan At-Tirmizi itu, nah ada judulnya, nanti kita bacanya, ada judulnya bab seperti yang di hadis ini, penghuni neraka itu memuai. Penghuni neraka itu bahkan ya di dalam Sunan At-Tirmizi itu dibuat judul, penghuni neraka itu memang membengkak, memuai. Di dunia juga sudah banyak sih manusia yang memuai. Kakek minyak tanah memuai. Baheula mah cenah dengan sakitu kilo ayeuna waduh. Ribu teh geus kitu teh. Ya'zumu ahlun nari finnar hatta inna baina syahmati uzuni ahadihim ila atikihi masirata sab'i mi'ati amin wa inna gilazo jildihi sab'una ziro'an wa inna dirsahu mislu uhud. Dan demikiannya redaksinya di dalam Imam Ahmad agak beda dengan yang tadi. Kalau tadi hanya menerangkan jarak antara 2 pundak yang ya 3 hari perjalanan pakai kereta api cepat, pakai pakai naon sih konkor gitulah yang kecepatan terbangnya itu melebihi kecepatan suara. Sekarang ada manusia mampu menciptakan pesawat terbangnya yang
kecepatannya itu melebihi kecepatan suara. Padahal kalau kita mendengar suara kilat halilintar, guntur gitu ya, itu berapa lama sih sampai dari tempat terjadinya kilat itu sampai ke ke satu tempat lah itulahnya, ya itulah kecepatan suara gitu ya. Ternyata manusia bisa itu membuat itu pesawat terbang yang melebihi kecepatan suara. Pokoknya yang tercepat lah itunya mana hadis tadinya. Gambarannya kan Rasulullah sejauh 3 hari perjalanan itu orang yang pokoknya melakukan perjalanan dengan sangat cepat. Ya beda-beda kan. Kalau sekarang yang tercepat ya itulah pesawat yang melebihi kecepatannya melebihi kecepatan suara. Kita kayak ini nih hadis Imam Muhammad barusannya dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoi keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, tubuh penghuni neraka di sini ahlun nar. Kalau tadi hadisnya kafir, redaksinya kafirnya orang kafir. Karena kan yang masuk neraka bukan hanya orang kafir. Kalau di hadis tadinya orang kafirnya Rasulullah menyebutnya. Karena sebetulnya kan kalau menyebut neraka mah identik sebetulnya orang kafir lah gitunya. Quran bahkan menyebutnya kayak yang neraka itu kafir sebetulnya yang masuk neraka. Kenapa ya orang Islam aya nu pipilueun jadi we pilu ka neraka. Nah, sekarang ini di sini bukan hanya kafir yang disebut. Tubuh penghuni neraka akan bertambah besar. Ini terjemahnya yang barusan ya. Tubuh penghuni neraka akan bertambah besar di dalam neraka hingga jarak antara daun telinga dengan pundaknya. Coba ini bayangkan ini dari daun telinga ke sini nih. Jarak dari daun telinga ke pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Aduh, benar-benar sulit membayangkan. Sebesar apa nanti berartinya penghuni neraka. Ini kan kita lanjutkan dulu yang ininya nih. Jarak antara daun telinga dengan pundaknya sejauh perjalanan 700 tahun. Dan tebal kulitnya setebal kudanil mah ipis atuh. Kulit kudanil, kulit badak. Oh ya tipis lah. Tebal kulitnya setebal 70 hasta. Waduh, 70 hasta. Tadi tingginya Nabi Adam itu berapa? 60 ya, ini 70. Aduh, seperti ininya penghuni neraka nih. Tebal kulitnya selebar 70 hasta serta gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Segede naon atau penghuni neraka. Nanti nih ada penjelasannya mengapa dibuat sebesar itu, mengapa dijadi memuai nih ya. Artinya memuai. Nah, karena kan ini hadis yang menerangkan ini. Pertama kemunculan, itulahnya pertama kemunculan manusia dihidupkan, sebutannya kan demikiannya, dihidupkan kembali, diciptakan kembali, dibangkitkan oleh Allah di akhirat itu kan di mahsyar. Itu kan kemunculan awalnya di mahsyar. Nah, kemunculan awal manusia di mahsyar itu dengan ukuran itu kan menurut hadisnya Rasulullah menyebutkan setinggi manusia pertama yaitu Nabi Adam ya. Tadi kurang 60 hasta itu semua manusia sama nanti. Kemunculan awal di akhirat itu di mahsyar dengan ukuran badan fisik sekian 60 hasta, setinggi 60 hasta, seukuran dengan Nabi Adam, sama berarti
penghuni neraka begitu dimasukkan ke dalam neraka, mimiti bekah di mana ge digodog hari digolotrok mah bekah kerewedan ya memuai lah kulitnya asalnya setebal apa. Ini coba kita lihatnya kulit ini di sini kan disebutnya kulitnya setebal 70 hasta. 70 hasta itu berapa meter? Tadi 60 hasta itu kan kurang lebih 34 sampai 36 meteran lah. Ini 70 hasta. Itu tebal kulitnya. Jarak antara telinga dengan pundaknya itu sejauh 700 tahun perjalanan. Huntuna sebesar gunung Uhud. Coba pernah lihat gunung Uhud nggak? Gunung Uhud itu bukan sebuah bukit yang bentuknya seperti inilah gitunya. Gunung Uhud itu panjang. Gunung Uhud itu kurang lebih 8 kilometer. Gunung Uhud ya. Gunung Uhud itu panjang gitu bentuknya, itu 8 kilometer, tahun tuna 8 kilo, panjangnya lain berat, untuna 8 kilo, atupan kulitnya geta 70 hasta, tebal kulitnya itu 70 berarti sekitarnya 40 meter dah tebal kulitnya. Ini menurut hadits Imam Ahmad demikiannya nih, sekali lagi ini hadis riwayat Ahmad nih. Ya Rasulullah SAW bersabda, tubuh penghuni neraka akan bertambah besar, memuai. Maunya membesar atau memuai berarti tubuh penghuni neraka itu bertambah besar hingga jarak antara daun telinga dengan pundaknya sejauh 700 tahun perjalanan. Tebal kulitnya setebal setebal 70 hasta. Kemudian gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud. Satu tanya di riwayat Ahmad tambahannya ada redaksi yang demikian tentang hadis ininya. Nah, kemudian ini yang di riwayat At-Tirmizi ini. Nah, sebentar nih ya di riwayat At-Tirmizi. Mana tuh hadisnya terakhir nih. Pada hadis riwayat At-Tirmizi ini redaksinya juga pendek. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna gilazol jildil kafiri isnani wa arba'una ziro'an wa inna dirsahu mislu uhudin wa inna majlisahu min jahannama kama baina Makkah wal Madinah. Nah, sampai di sana wa kama baina Makkah wal Madinah. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya kulit orang kafir itu setebal 42 hasta. Tadi 70-nya di dalam riwayat Ahmad. Di sini menurut redaksi At-Tirmizi-nya, hadis At-Tirmizi, sesungguhnya kulit orang kafir itu setebal 42 hasta. Gigi gerahamnya sebesar gunung Uhud dan tempatnya di neraka jahanam seluas jarak, di sini Rasulullah menyebutnya antara Mekah dan Madinah. Itu kan menunjukkan sangat jauh berarti. Tempatnya di dalam neraka itu seluas itu jarak antara Mekah dan Madinah. Nah, duanya redaksi ada yang berbeda. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani memuat redaksi yang berbeda tersebut di kitabnya ini, yang nantinya Ibnu Hajar Al-Asqalani itu melihat redaksi yang berbeda ini karena berbeda juga siksaan penghuni neraka. Ada yang memuai, artinya sampai kulitnya tadi setebal 70 hasta, ada yang 42 hasta. Itu menunjukkan memang beda. Nah, kemudian satu lagi nih riwayat At-Tirmizi
Nah sebentar nih ya, ada satu lagi nih. Nah kalau di ini yang saya buka ininya di aplikasi isinya kitab Sunan At-Tirmizi. Nah, di Sunan At-Tirmizi itu Imam At-Tirmizi ini sifat jahanam, artinya itu kondisi keadaan neraka jahanam menurut penjelasan dari Rasulullah SAW. Nah, yang barusan itu di babu ma ja'a fi azmi ahlin nar. Itu babnya demikian, bab bahwa adanya bab penghuni neraka itu akan membesar. Tadinya badannya menjadi besar. Nah, satu lagi sebentar nih ya, hadis di riwayat At-Tirmizi ini. Mudah-mudahan ketemu nih, yang ini malah hilang lagi cirinya. Naonnya? Dibalik sebentar nih. Ini nih. Ini di At-Tirmizi ya. Di At-Tirmizi juga sama rikok ininya tentang kitab rikok tentang hari kiamat. Kurang lebih seperti ini nih ininya, terjemahnya saja nih ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini khusus nih di dalam hadisnya ini, yuhsyarul mutakabbirun, orang-orang yang takabur. Kebetulannya di dalam kajian Tahdzibul Akhlak kan sekarang ini kan tentang hadis tentang takabur itu ya. Masalahnya ternyata kan luar biasa gitu ya. Ya luar biasa apa namanya bahayanya, luar biasa mencelakakan, membinasakannya itu kan, bahkan ada sedikit saja sebesar debu sekalipun di dalam hati ada al-kibru, itu akan menjadi penghalang masuk surga. Nah ini nih yang di nerakanya nih orang yang demikian, berarti orang yang di dalam hatinya ada al-kibru. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsala zarri fi suwari rijali yagsyahumuz zullu min kulli makanin fayusaquna ila sijnin fi jahannama yusamma bulas ta'luhum narul anyari yusqauna min usurati ahlin nari tinatal khobali. Gitulah redaksinya entah. Nabi SAW bersabda, orang-orang yang takabur, yuhsyarul mutakabbirun. Jadi ini khusus nih orang-orang yang takabur nih. Orang-orang yang takabur dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Merangkak berartinya kesannya kan semut gitunya, tapi mukanya manusia. Orang-orang yang takabur dikumpulkan pada hari kiamat seperti semut bermuka manusia. Mereka diliputi kehinaan dari segala penjuru. Mereka diseret menuju penjara di neraka jahanam yang bernama Bulas. Ada satu tempatnya Bulas itu di, kalau tulisan Arabnya ba wau panjang Bulas. Itu satu tempat penjara di dalam neraka. Nah, diseret menuju penjara di neraka jahanam yang bernama Bulas. Di atas mereka ada api yang paling panas. Mereka diberi minum muntahan dan darah penghuni neraka yang namanya tinatul khobal. Nama tinatul khobal tadinya darah, gitunya darah. Terbayangkan disiksa itunya, disiksa itu kan apa namanya, begitu dipukul ke, ditombak ke, dicambuk ke, muncrat itulah ininya darahnya. Nah itu kemudian dijadikan minuman dan muntahan di dalam tadinya penjara di dalam neraka yang bernama Bulas. Mereka diberi minum muntahan dan darah penghuni neraka
Nah, namanya minuman tersebut itu berarti campuran dah muntahan dan darah nanah, itulahnya kalau di ayat Quran kan darah dan nanah itu darah dan nanah sama penghuni neraka. Itulah yang kemudian yang oleh Allah dijadikan minuman penghuni neraka. Nah, nama minuman tersebut itu tinatul khobbal. Itu ada bahasa Arabnya nih, tinatul khobbal. Nah, kita lanjutkan lagi ke sini nih. Kemudian tambahan lagi hadis riwayat Ibnul Mubarak. Hadis riwayat Ibnul Mubarak yang isinya kurang lebih sama sih ya. Dirsul kafir yaumal kiamati a'zamu min Uhud. Nah, kalau di sini gigi geraham orang kafir pada hari kiamat itu lebih besar dari gunung gunung Uhud. Ya'zamuna litam tali aminhum waliyazukul azab. Nah, ternyata di sini diterangkan demikian. Mereka ukuran tubuhnya, ukuran badannya, fisiknya penghuni neraka itu terus memuai, terus membesar hingga ukurannya tadi kan sebetulnya kita nggak bisa membayangkan. Memuai, membesar sampai jarak dari daun telinga ke pundak ini kan berapa senti sih? Ya tadi kan di riwayat Ahmad, riwayat At-Tirmidzi yang menyebutkan jarak antara daun telinga dengan pundaknya gitu penghuni neraka itu sejauh 700 tahun perjalanan. Memuainya sebesar apa? Awalnya ukuran tubuh manusia ketika pertama kali muncul di akhirat, semuanya dikumpulkan di mahsyar itu seukuran fisik atau tubuh Nabi Adam, 60 hasta, 30 meter lah gitunya. Setelah dimasukkan ke dalam neraka, ini memuainya entah berapa persen atau entah berapa kali lipat gitunya memuainya dari ukuran awal manusia di akhirat itu kan ukuran fisiknya tubuhnya itu setinggi ukuran Nabi Adam, setinggi tubuhnya Nabi Adam 60 hasta, kurang lebih 34 meter, masih dengan meter lah gitu mengukurnya. Tapi setelah masuk neraka, jarak antara dua pundaknya tadi sejauh, ada hadisnya kalau riwayat Muslim itu 5 hari perjalanan orang yang melakukan perjalanan dengan cepat. Kan memuainya berarti berapa kali lipat gitu ya, mungkin ribuan jutaan kali lipat sebetulnya. Paingan disebut neraka maherin nyonya dengan gerdean bekah penghuni neraka itu ternyata sehingga neraka itu kan menjadi tadinya sebetulnya kan jarak tempat mereka di neraka itu kan seluas, Rasulullah menyebutnya kan seperti jarak Mekah Madinah, nggak maherin tah sakitu teh. Ya tempat seseorang di neraka itu seperti jarak antara Mekah dan Madinah. Nanti itu akan sesak sakitu teh karena ini memuainya entah berapa kali lipat, bisa jadi ribuan jutaan kali lipatnya membesarnya dari ukuran awal 34 meter, 36 meter. Ukuran awal fisik manusia di akhirat itu seukuran fisiknya atau tinggi atau besarnya tubuh Nabi Adam. Nah, hadis Ibnu Mubaraknya barusannya, gigi geraham orang kafir di dalam neraka itu lebih besar dari gunung Uhud. Ya zomuna litam tali aminhum. Mereka hanya orang-orang penghuni neraka, karena kan bukan hanya orang kafir, ternyata hanya di hadis tadi Rasul menyebutnya pokoknya penghuni neraka semuanya. Nah, mereka yakzamuna memuai, membesar, membengkak itu litam tali minhum, supaya tadi benar, supaya neraka itu terisi dan penuh sesak dengan mereka, dengan penghuninya. Tadinya litam tali minhum, supaya neraka itu terisi penuh, bahkan sampai penuh sesak gitu ya penghuni neraka.
liyazukul azab. Ini nih jadi garis bawahi nih, waliyazukul azab, supaya mereka merasakan siksaan neraka tersebut di badannya, fisiknya, badannya, tubuh penghuni neraka dibuat oleh Allahnya dibuat gitu terus semakin membesar itu. Nah, liyazukul azab itu supaya benar-benar katakanlahnya merasakan sakitnya disiksa di sana di dalam neraka. Kan terus membengkak, terus membesar, artinya bertambah ukuran badannya, bertambah berarti rasa sakitnya. Yang kemarin-kemarinnya juga ada dalilnya yang menunjukkan bahwa dari hari ke hari penghuni neraka itu akan merasakan semakin sakit, itulah semakin pedih, semakin menderita. Dengan seiring dengan terus semakin membesar atau membengkaknya tubuh mereka di dalam neraka. Seiring dengan bertambah besarnya ukuran tubuh mereka, maka semakin sakitlah siksaan yang dirasakan oleh mereka. Ini ada hadisnya, bahkan ini redaksi hadisnya barusannya. Di Rasul kafiri yaumal qiyamati a'zamu min Uhud, nih hadis riwayat Ibnul Mubarak nih. Gigi geraham orang kafir pada hari kiamat itu lebih besar dari gunung Uhud. Ya'zamuna litam tali aminhum. Nah, mereka terus semakin membesar, semakin membengkak itu agar neraka itu penuh sesak gitu oleh mereka. Waliyazukul azaba, dan agar mereka itu benar-benar merasakan sakitnya siksaan di neraka. Nah, maka kan semakin seiring berarti dengan terus membesarnya ukuran tubuh mereka, maka rasa sakitnya itu akan terus semakin naiknya, kadarnya itu semakin berat. Kemudian riwayat Muslim, wa gilazu jildihi masirata salasati ayamin. Jadi ada beda redaksi ya tadi di hadis riwayat Ahmad tadi yang menerangkan tebalnya kulit penghuni neraka berapa tadi menurut hadis riwayat Imam Ahmad nih, tebal kulitnya selebar 70 hasta. Tadinya pada hadis riwayat Imam Ahmad demikian nih, Rasulullah menyebutkan tebal kulit penghuni neraka itu 70 hasta. Nah, pada riwayat Muslim seperti ini nih redaksinya, ghiladu jildihi masirota salasati ayamin. Tebal kulit penghuni neraka itu setebal, di sini disebutnya 3 hari perjalanan atau 70 hasta, hanya beberapa meter, nggak akan berhari-hari orang melakukan perjalanan. Artinya ada bedanya. Ada yang di satu hadis Rasulullah menyebutnya tadi riwayat Ahmad tebal kulit penghuni neraka itu 70 hasta. Di sini tebal kulitnya 3 hari perjalanan. Ya 3 hari perjalanannya orang melakukan perjalanan 3 hari, artinya kan menunjukkan jarak berarti kan ya. Nah, tebalnya sekian. Berarti ada beda nih redaksinya nih. Di riwayat Ahmad 70 hasta tebal kulitnya, pada riwayat Muslim 3 hari itu perjalanan. Nah, kurang lebih demikianlahnya. Ada beberapa redaksi hadis yang berbeda. Nah, di Sahih Bukhari-nya tadi kan pendeknya dengan redaksi seperti yang tadi lahnya hadis ke-6 nih ya, sekarang di bab ini. Jarak antara 2 pundak orang kafir di dalam neraka itu sejauh 3 hari perjalanan orang yang melakukan perjalanan dengan cepat. Nah, itu di redaksi Sahih Bukhari demikian. Ya, saya buka-buka gitunya, seperti ini yang ditunjukkan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ternyata riwayat Ahmad juga ada yang menerangkan demikian dengan beberapa redaksi yang berbeda. Nah, Ibnu Hajar Al-Asqalani ini menerangkan
perbedaan redaksi yang menerangkan beda-beda ukuran. Nah, ukuran giginya tadi sajanya ada yang sebesar Gunung Uhud, ada yang menyebut lebih besar dari Gunung Uhud. Gigi gerahamnya 8 km, bukan 8 kilogram. Untuk 8 kilo. Untuk 8 km. Coba kepalanya sebesar apa? Kalau satu gigi gerahamnya 8 km, kepalanya sebesar apa? Apa karena kulitnya kayak lah. Tadi kulitnya setebal itu ya tadinya. Artinya ini bukan kesimpulan. Bukan fikih sebutnya, bukan fikih, bukan paham, bukan kesimpulan ulama. Kalau tadi itu memang redaksi hadis, riwayat Ibnul Mubarak. Mengapa gitu kalau katakanlahnya Allah menjadikan penghuni neraka itu tubuhnya semakin membesar itu di dalam hadis riwayat Ibnul Mubarak tadi disebutkan ada dua, agar neraka itu penuh sesak. Nah sementaranya pernah beberapa waktu yang lalu itu kan ada hadis yang menerangkan seperti ini, neraka itu penuh sesak. Nah penuh sesaknya itu betul-betul berdesakan, penuh sesak karena semua penghuni neraka itu ukuran tubuhnya terus membesar. Sementara neraka itu penuh sesak, sementara surga itu selengang, surga itu lowong kosong. Sampai Allah menciptakan makhluk baru untuk penghuninya, untuk penghuni surga. Naon kira-kiranya siga naon tah penghuni surga nanti yang diciptakan oleh Allah da bohongan tuh surga anak kosong cek kalau teu mubadi ratu lebar merendah nu make emang usulah ciptakan makhluk yang baru. Nantilah kita kenalan di sana. Suganda. Wih, makhluk baru di sana di situ. Penghuni surga entah wujudnya seperti apa sihnya karena di dalam hadisnya tidak disebutkan. Apakah manusia baru gitu yang tidak mengalami hidup di dunia, ya kenapa enggak gitu kan. Memang hadisnya demikian ya, neraka itu penuh sesak sementara surga itu lengang kosong, kekurangan penghuninya hingga Allah menciptakan makhluk baru untuk menjadi penghuninya. Manusia, apakah wujudnya manusia gitunya yang Allah ciptakan di sana untuk menjadi penghuni surga, atau wujud apalah gitunya ngolah manehna jual surga urang hupir ya urang ripu ya ingin ke sana itu perjuangan dan doa itu ya harus sebutnya memang harus istilahnya kan ini perjuangan sebutnya perjuangan harus berdarah-darah itu perjuangan meraih surga itu tuh ngona itu sok ya protes ke Allah sok protes maka Allah gitu. Nah ini Ibnu Hajar Asqalani diantaranya nih mengomentari demikian nih ya tentang sebelumnya tadi ya Ibnu Hajar Asqalani di kitab Fathul Bari ini memasukkan beberapa riwayat yang berbeda yang ternyata kan dengan redaksi yang berbeda itu menunjukkan ternyata ukuran-ukurannya juga berbeda-beda. Nah Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ka'anna ikhtilafa hadzihil maqadiri mahmulun ala ikhtilafi ta'zibil kufari finnar. Jadi mengapa ini redaksinya kok berbeda-beda? Ada yang menyebut tadi tebal kulitnya itu 70 hasta. Sementara pada hadis riwayat Muslim tebal kulit penghuni neraka itu 3 hari perjalanan. 3 hari perjalanan bukan ukuran hasta lagi kilometer berarti kan. Ya kalau hasta kan ukurannya ini 70 hasta tanya 70 kali berapa lah ini hasta manusia sekian lah 70 kalau 3 hari perjalanan. Kalau naik pesawat terbang kan Jakarta Jeddah saja hanya 9 jam. Ini 3 hari perjalanan tonggereureureun gerasok. Inilah gambarannya kan 3 hari perjalanan gitu tanpa henti berapa jauh sih jaraknya. Itu tebal kulit penghuni neraka. Nah, Ibnu Hajar Asqalani mengatakan ini adanya perbedaan redaksi
hadis yang menerangkan bedanya ukuran-ukuran yang tadilah yang ya disebutkan itu. Ini mahmulun ala ikhtilafi ta'zibil kufari finnar. Ini karena memangnya azab penghuni neraka itu berbeda-beda. Pokoknya yang paling memuai, yang paling membengkak, yang paling membesar mah yang siksaannya paling berat pasti. Pokoknya mereka itu ya harus yang paling parah lah gitunya, yang paling berat siksaannya ya, termasuk nih ukuran fisiknya juga dimuat dibesarkan dengan ukuran yang paling besar. Bahkan tadi al mutakabbirun ya, al mutakabbirun itu kan dengan apa namanya penjelasan takaburnya. Takabur itu apa? Batrul haq ya, itu kan takabur itu kan batrul haqqi wa ghamsun nas. Itu takaburnya batrul haqqi wa ghamsun nas, menolak al haq. Kalau orang kafir semuanya kan menolak agama Islam. Ya namanya juga kafir itu kan, bukan muslim, tidak menganut agama Islam. Mereka itu mereka itu batrul haq, mereka menolak agama Islam. Wah, sebetulnya kalau sudah menolak agama Islam pasti ini karena satu paket, pasti merendahkan orang, pasti merendahkan sesama. Itulah orang yang takaburnya kalau sudah batrul haq pasti ghamsun nas. Di surat Al-Mutaffifin mungkin masih ingat. Ya, di surat Al-Mutaffifin ya, di hampir ke ujung kalau gak salahnya di kajian itunya, kajian tafsir surat Al-Mutaffifin itu Allah menyebutkan di sana bahwa orang-orang kafir itu merendahkan orang-orang yang beriman. Mereka menertawakan orang yang beriman. Taetam ghamsun nas, kalau sudah batrul haq mah pasti demikian. Maka di surat Al-Mutaffifin itu nya nanti di surga tertawakanlah mereka. Agak ke ujung kalau nggak salahnya di surat Al-Mutaffifin Allah kalau nggak salah memerintahkan atau menganjurkan atau Allah itu membiarkan gitu, tertawakanlah mereka, orang-orang yang masuk neraka karena takabur. Dulu mereka menertawakan kalian ketika di dunia. Mereka artinya menertawakan itu merendahkan ya. Nah, orang-orang yang takabur itu tadi itu ada penjara khusus di dalam neraka bulas tadi namanya, itu khusus untuk orang-orang yang takabur. Kalau takabur yang sesungguhnya itu yang demikian sebetulnya yang batrul haq wa ghamsun nas. Kalau orang Islam mereka menerima agama Islam, tapi untuk beberapa hal, untuk beberapa ketentuan dari Allah mereka menolak. Orang Islamnya ini banyaknya yang menolak beberapa ketentuan, beberapa hukum lah gitu yang ada di dalam Islam. Ini contohnya waris, orang Islam banyak yang menolak. Orang Islam itu banyaknya yang menolak pembagian waris berdasarkan Allah, berdasarkan ajaran Islam menurut Allah artinya. Itu ketakaburan. Kenapa ini ditolak? Pokoknya takabur itu menolak al-haq. Karena al-haqnya, benarnya aturan bagi waris itu yang ada di dalam agama Islam, oleh mereka ditolak. Ya kadinya heula berarti artinya ini orang Islam yang ada takabur nih di dalam hatinya, maka satu penjara lah dengan mereka, masuk bulas. Tadi kan bulas namanya, masuk ke sana kalau ada ketakaburan. Khusus tadinya yang tadi di dalam riwayat At-Tirmidzi-nya itu untuk orang-orang yang takabur. Syarul mutakabbirun. Orang-orang yang takabur itu akan dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam penjara di dalam neraka jahanam yang namanya tadilah ya. Nah, satunya ini penjelasan dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Terdapat beberapa redaksi hadis yang berbeda hanya mengenai ukuran
besarnya, ukuran membengkaknya penghuni neraka, baik ukuran tadi yang disebutlah jarak dua pundaknya, jarak telinga dengan pundaknya, ketebalan kulitnya dan sebagainya. Nah, itu adanya redaksi yang berbeda demikian itu menunjukkan perbedaan siksaan di dalam neraka. Tapi pada dasarnya sama, semua penghuni neraka itu dikondisikan demikian oleh Allah, badannya itu semakin membesar, yang menurut riwayat Ibnu Mubarak tadi, agar neraka itu penuh sesak dan agar mereka benar-benar merasakan siksaan atau sakit, pedih, beratnya siksaan di neraka. Ya, karena seiring dengan bertambah besarnya ukuran badan mereka, maka siksaan neraka itu terasa semakin beratnya, semakin menyakitkan. Sedikit lagi nih ada nih Ibnu Hajar Al-Asqalani di sini mengutip perkataan Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi itu termasuk generasi awal tabi'in kalau nggak salahnya, sekitar itulahnya, saya lupa lagi tabi'in atau di bawahnya lah, tabi'ut tabi'in. Imam Al-Qurtubi dia ini seorang ahli tafsirnya, ada tafsir Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi mengatakan innama uzima khalqul kafiri finnar liya'zuma aba azabahu wa yudha'afa alamahu. Hanyalah semakin disebutnya, kita menyebutnya dijadikan membesar ukuran tubuh, ukuran badan penghuni neraka itu dijadikan semakin membesar itu agar semakin besar juga, semakin berat siksaan yang mereka rasakan, wa yudha'afa alamuhu, dan dilipat gandakan atau terusnya berlipat-lipatlah rasa sakitnya. Ini kan sejalan sebetulnya kan dengan hadisnya riwayat Ibnu Mubarak tadi. Rasulullah sudah menyebutkan supaya neraka penuh sesak dan supaya merasakan sakitnya, beratnya azab di neraka. Nah, Al-Qurtubi mengatakan demikian. Nah, ini dikutip oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Saya kira ini benar dinya. Ini perkataan Al-Qurtubi ini benar. Jadi semakin penghuni neraka badannya dijadikan semakin membesar itu supaya semakin berat siksaannya. Liya zoma azabuhu wa yudha'afa alamuhu, supaya siksaannya itu terasa semakin berat dan rasa sakit yang mereka rasakan itu juga semakin berlipat. Haza innama huwa fi haqqil ba'di bidalilil hadisil akhir. Nah, ini tentu sesuai tadi hanya kalau ini terjemah harfiahnya ini untuk sebagian penghuni neraka atau tidak semua penghuni neraka mengalami hal yang sama. Ininya tadinya dengan berbagai redaksi yang menunjukkan ukuran pembengkakannya, membesarnya yang berbeda, ya karena memang berbeda azab yang mereka rasakan. Nah, diantaranya nih di dalam hadis yang tadi ini ya, ini khusus untuk yang takabur, ini khusus untuk yang ada takabur, al-kibru. Al-kibru kalau di dalam hati kan al-kibrunya, ini khusus untuk orang yang takabur kan seperti itu siksaannya tadi. Itu tidak Allah berlakukan untuk yang lain. Kalau untuk orang yang takabur itu yang tadi Allah munculkan di akhirat dengan wujud seperti semut berkepala manusia. Ya, kemudian diseretlah menuju sebuah penjara di neraka jahanam yang disebut dengan bulas. Itu khusus yang takabur. Kalau yang masuk nerakanya bukan karena takabur tidak akan mengalami hal seperti ini berarti.
Ya, karena khususnya di dalam hadisnya tadi yuhsyarul mutakabbirun. Ya, kebetulan lahnya sejalannya dengan kajian kita Tahdzibul Akhlak tentang al-kibru, di mana kan di awal sekalinya penulis kitab Tahdzibul Akhlak itu kan memunculkan tentang bahaya lah nyebutnya, bahaya dan betapa mencelakakannya al-kibru. Jangankan takaburnya, kalau takabur artinya kan sudah diamalkan, dibuktikan, ditunjukkan dengan amal perbuatan. Ada di dalam hati saja al-kibru tanpa diamalkan. Ada al-kibru saja di dalam hati meskipun hanya sebesar debu, itu akan menghalangi seseorang masuk surga. Dan di dalam nerakanya, ya inilah kelompok orang takabur, ikut berarti terseret, masuk, dia dimasukkan ke dalam penjara khusus di dalam neraka itu yang namanya bulas. Nah, kemudian Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri ini mengomentari seperti ini ya. Ini masih pernyataan ini Imam Al-Qurtubi ya. Maka tidak diragukan lagi bahwa orang kafir sendirinya, orang kafir sendiri di dalam nerakanya itu juga berbeda-beda siksaannya. Sesuai tetap disesuaikan atau sesuai dengan amalan yang mereka lakukan ketika di dunia. Misalnya ini Imam Al-Qurtubi ini menyebutkan contohnya. Orang-orang kafir terdahulu kan ada yang sampai membunuh nabi. Ada nabinya yang berhasil, katakannya ada nabi yang berhasil dibunuh nih oleh orang kafir saat itu, yaitu Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Kemudian ada orang yang tidak membunuh nabi tapi membunuh orang-orang yang beriman. Misalnya Ashabul Ukhdud. Ya mungkin masih ingatnya tentang ini. Ashabul Ukhdud itu kan penguasa yang kafir, zalim, ternyata masyarakatnya masuk Islam. Kemudian penguasa ini kan memaksa itu rakyatnya untuk kembali ke agama sebelumnya. Memaksa dengan membuat satu parit besar, parit atau apa namanya, semacam kubangan. Membuat parit atau kubangan yang diisi dengan apa namanya, dibuatlah api yang besar gitu dengan ancaman yang tidak mau kembali ke agama sebelumnya dipersilahkan lompat atau dilemparkan lah gitunya ke dalam neraka. Ini kan tidak membunuh nabi, tapi dia membunuh orang yang beriman. Beda tentunya yang membunuh nabi, yang membunuh orang yang beriman. Kemudian ada lagi yang wa afsada fil ardi, ada orang-orang kafir yang tidak sampai membunuh nabi, tidak sampai membunuh orang yang beriman, tapi afsada fil ardi, mereka membuat kerusakan di bumi. Tentu mereka ini tidak sama. Bahkan kalau melihat Abu Thalib dia kafir, dia mati kafir. Abu Thalib itu kafir, tapi bagaimana Abu Thalib ketika di dunia? Ya bagaimananya Abu Thalib ketika di dunia? Dia malah menjadi pelindung Nabi. Dia malah melindungi Rasulullah SAW. Abu Thalib itu melindungi Rasulullah SAW selama atau ketikanya Rasulullah SAW belum hijrah ke Madinah. Abu Thalib itu melindungi, melindungi lah, itu menjadi melindungi atau pelindung. Makanya kan Abu Thalib itu menjadi orang kafir yang siksaannya paling ringan. Memuai gak? Membesar gak tubuhnya? Standarnya demikian. Penghuni neraka pasti itu akan memuai, membesar. Standar nah gitu. Itu mah standar penghuni neraka semua yang masuk nerakanya bukan hanya kafir, bahkan tadinya
Di salah satu hadis kan Rasulullah menyebutnya ahlun nar. Semuanya yang masuk neraka itu mengalami hal yang sama, badannya akan membesar sesuai dengan amalan mereka, sesuai dengan siksaan yang mereka terima di dalam neraka. Nah, siksaan yang paling ringan di dalam neraka itu Rasulullah menyabdakan demikian itu untuk Rasulullah tujukan untuk Abu Thalib. Nah, siksaan penghuni neraka paling ringan itu yang diberi alas kaki dari api hingga isi kepalanya mendidih. Memuai nggak? Di mana lagi hari ini di godog mah, di godog mah bekah kalau kebagi lah. Sepokoknya masih gak kerewedan lah di presto gitu dah. Aduh ya Allah ampun, ini neraka ternyata. Nanya ke apa namanya berbeda-beda lah tadinya. Ibnu Hajar siapa tadi Al-Qurtubi ini dikutip perkataannya oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, Rasulullah SAW menerangkan dengan redaksi yang berbeda, ukuran yang berbeda. Nah, karena orang kafir, bahkannya orang kafir sendiri tidak sama. Azab mereka itu tidak sama. Karena kalau ini melihat orang kafirnya yang terdahulu itu ada yang membunuh Nabi, ada yang membunuh orang yang beriman, ada yang menghalangi orang-orang untuk beriman. Ada yang membuat kerusakan di bumi, laisa mutasawiyan li azabiman kafarofakot. Nah, maka tidak akan sama dengan orang yang kafir itu, tapi dia tidak melakukan dosa-dosa seperti yang disebut tadi. Ya contohnya Abu Thalib. Dia tidak melakukan apalagi membunuh Nabi, justru malah melindungi Nabi. Abu Thalib menghalangi kalau ada orang yang mau masuk Islam. Enggak, Abu Thalib tidak menghalangi. Ya, Abu Thalibnya tidak mengganggu, tidak menghalangi apabila ada orang-orang yang ingin masuk Islam. Abu Jahal, Abu Lahab, iya mereka berusaha membunuh Nabi. Mereka juga menghalangi orang-orang untuk masuk Islam. Nah, kalau Abu Thalib enggak. Ya, Abu Thalib itu makanya mendapatkan siksaan yang paling ringan. Kalau memuai, membesar, membengkak, standar standar penghuni neraka demikian. Yang mengalami pembengkakan tetap saja. Kenapa mereka tidak mau beriman? Ya itulah azab dari Allah. Dengan maksud kan, dengan tujuan supaya neraka itu menjadi penuh sesak dengan penghuninya, itu penuh sesaknya pun itu menjadi siksaan sebetulnya bagi mereka. Ya penuh sesaknya gitu ya, berdesakannya itu pun menjadi siksaan bagi mereka. Beda dengan penghuni surga yang begitu luas gitunya, begitu nikmat, mau pergi kemana saja gitu kan, kendaraannya disediakan oleh Allah. Mau kendaraan zaman dulu atau kendaraan kekinian? Bisi. Karena kan ini kan ada sahabat yang bertanya kuda teh ya, nanti di surga ada kuda nggak? Ada, tapi di surga itu nanti kudanya bersayap. Dan kuda itu akan membawa saja kemanapun yang kamu inginkan. Ini kendaraan kan maksudnya. Nah, apa kita ini kendaraannya mesti kuda? Lila. Lila. Naik kuda. Lila atau Mekah Madinah wae berhari-hari. Kalau sekarang kereta api cepat. Mekah Madinah berapa jam? Kayak itu di surga kendaraannya rek mana? Apa mau menikmati perjalanan naik kuda lah. Gitu, kuda bersayap. Kendaraannya nu kapikirna eta baheulanya. Nah, inilah perkataan tadinya perkataan siapa tadi Al-Qurtubi tadinya dikutip nih oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, tentu berbedanya ada orang kafir yang membunuh Nabi, ada orang kafir yang membunuh orang yang beriman, ada yang hanya menghalangi orang yang beriman, ada juga orang kafir yang ya dosanya itu hanya kekufurannya saja tanpa melakukan keburukan, kejahatan itu udah selama di dunia. Nah, tentu mereka itu tidak sama gitu azabnya. Nah, kemudian nih Ibnu Hajar Asqalani juga hanya menambahkan sedikit ya di dalam penjelasan tentang hadis ini.
benar gitu. Artinya Ibnu Hajar Al-Asqalani membenarkan nih ya. Amma tafawutul kufari fil azabi fala syakka fihi. Tentang beragam berbedanya azab orang-orang kafir atau penghuni neraka secara umum lah gitunya. Berbeda-bedanya azab atau siksaan bagi penghuni neraka itu memang benarnya, tidak diragukan lagi. Misalnya berdasarkan ayat innal munafiqina fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dasar neraka, berada di kerak yang paling bawah dari neraka. Alah tadi saya baca-baca nggak keburu atau lupa gitu, nggak ditandai. Ada hadis yang begini, di dalam neraka itu ada gunung. Penghuni neraka itu biar bagaimanapun lah, penghuni neraka itu pasti ingin keluar dari neraka. Penghuni neraka itu dia mengira bisa naik karena kan orang yang dimasukkan neraka itu kan dilempar, disebutnya kan ya, dilemparkan karena neraka itu bentuknya jurang. Jadi penghuni neraka itu mereka itu dalam pikiran mereka itu kalau mereka ingin keluar dari neraka kemana harus naik berarti. Karena waktu dimasukkan ke dalam neraka itu mereka itu kan dilemparkan, disebutnya kan dilempar, masuklah ke dalam neraka. Artinya mereka itu kalau ingin keluar dari dalam neraka harus naik berarti. Nah di dalam di dalam surga itu ada sebuah gunungnya yang penghuni neraka itu naik gitu, karena mereka mengira bahwa inilah jalan untuk mereka bisa keluar dari dalam neraka. Dan mereka menaiki gunung itu hingga puncaknya itu selama satu hari di neraka nih ya, 1000 tahun berarti pergi itu naik terus mendaki gunung ingin keluar dari dalam neraka. Ternyata setelah sampai di puncak kemudian dilemparkan lagi ke dalam neraka. Setelah sampai di puncak ternyata ditalapung ke malaikat, mereka mana? Setelah sampai ke puncak dilemparkan lagi. Dan teruslah seperti itu karena keinginan mereka ya pastilah keinginan mereka untuk keluar lah gitunya. Keinginan mereka untuk keluar dari dalam neraka itu gak akan berhenti. Hingga abadi terus gitu naik deh sampai di puncak. Ditendang lagi, katakanlah dilemparkan lagi ke dalam neraka, naik lagi eureun abadi kikituan dengan badan yang terus membengkak dan siksaan yang semakin berat berartinya dirasakan oleh mereka. Nah itulah hadis yang ke-6-nya demikiannya ya. Intinya kan kalau tadi di Sunan At-Tirmizi malah itu dibuat jadi satu bab, yaitu penghuni neraka itu badannya akan terus membesar. Itu ada babnya berarti. Memang demikian, itu intinya ya. Penghuni neraka itu badannya akan terus memuai, membengkak, membesarnya, ukurannya semakin membesar. Nah di dalam hadis riwayat Al-Mubarak tadi sudah disebutkan oleh Rasulullah. Itu maksudnya supaya neraka itu penuh sesak, dan penuh sesaknya itu saja sudah jadi siksaan. Dan agar semakin liyazukul azab, semakin terasa berat itunya, semakin terasa berat siksaan yang mereka rasakan di dalam neraka dengan ukuran membesarnya itu beragam sesuai dengan dosa mereka dan sesuai juga dengan tingkatannya, berarti tingkatan nerakanya, karena neraka juga ada tingkatannya. Kalau surga kan ada 100 tingkatannya, kalau neraka itu ada 7 tingkatannya. Ya tentulah yang paling berat, yang paling menderita di neraka yang paling bawah, hanya di tingkatan neraka paling bawah. Di antaranya ini ya ada ayat yang disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, di antara yang dipastikan menjadi penghuni neraka paling bawah itu adalah kaum munafik dan pengikutnya, berarti ya kaum munafiknya dan pengikutnya.
Kan Rasulullah sudah menyebutkan ciri-ciri munafik apa, banyak kan yang mengikutinya. Sama kan orang kafir itu masuk neraka. Ini hadis yang ini kan, kalian akan hidup mengikuti cara-cara orang kafir meskipun mereka itu mengajak masuk ke dalam neraka. Kemudian ini satu lagi kan yang ini nih. Orang yang tidak memelihara, menjaga, menegakkan sholatnya, maka tidak ada perjanjian dengan Allah untuk memasukkannya ke surga. Dan di nerakanya Rasulullah menyebutkan akan bersama Fir'aun, padahal ini orang Islam kan. Orang yang tidak memelihara itu menjaga, menegakkan sholatnya, di nerakanya akan bersama 4 kemungkinannya, atau mungkin barang itu dengan mereka sekalian semuanya. Fir'aun, Qarun, Haman, Ubay bin Khalaf. Orang Islam tapi kelakuannya seperti kafir, bareng dengan orang kafir. Beda ada orang kafir mereka abadi, ini tidak ditunggu di dalam nerakanya bersama mereka karena hidup di dunianya juga mengikuti mereka. Orang kafir yang masuk neraka paling dalam ada, berarti orang kafir yang orang Islamnya di nerakanya paling dalam ada, hanya tidak abadi. Orang Islam yang masuk nerakanya tanpa hisab seperti kafir juga ada, yaitu orang-orang Islam yang jatuh ketika menyeberang Jisrul Jahannam. Kita Jisrul Jahannam tadi hadis di bab ke-52 setelah bab ini ya, tapi ini kan sekarang ini hadisnya masih panjang lagi, masih banyak. Nanti bab 52 as-siratu jisru jahannam, itu jalannya yang menuju itu, untuk menuju surga itu harus menyeberang jalan yang disebut di sini jisru jahannam, titian neraka, titian jembatan jahanam lah itu.